Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safnita dengan NIM 2304222 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP, MPM. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi dari PPT saya yang berjudul Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pada bagian pertama, saya akan memulai dengan definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum publik yang mengatur tentang organisasi dan penyelenggaraan pemerintah serta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Hukum administrasi negara mengatur berbagai aspek termasuk organisasi pemerintahan, struktur kewenangan dan tugas lembaga pemerintahan, tindakan pemerintahan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penerapan sanksi. Hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum administrasi negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik, adil, dan efektif, serta melindungi hak-hak warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah. Beberapa ciri khas hukum administrasi negara: hukum publik bersifat mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, bersifat khusus mengatur hal-hal yang spesifik terkait organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, bersifat dinamis, berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum. Pengertian sumber hukum: secara umum, sumber hukum dapat diartikan sebagai asal mula hukum itu ada, dari mana dan bagaimana awalnya diterapkan. Pengertian sumber hukum ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif para ahli. Ahli sejarah: bagi ahli sejarah, sumber hukum adalah undang-undang atau dokumen lain yang memiliki nilai sama dengan undang-undang. Ahli hukum memiliki perspektif yang lebih luas tentang sumber hukum. Mereka melihat sumber hukum sebagai dasar atau landasan bagi terciptanya aturan hukum. Pentingnya sumber hukum. Sumber hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa alasannya adalah: pertama, memberikan kepastian hukum. Sumber hukum memberikan pedoman dan aturan yang jelas bagi masyarakat, sehingga terciptanya hukum dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas. Yang kedua, menjamin keadilan. Sumber hukum diharapkan dapat menciptakan aturan yang adil dan merata bagi semua warga negara. Yang ketiga, ketertiban dan keamanan. Aturan hukum yang berasal dari sumber hukum yang valid dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Terakhir, mendorong kemajuan. Sumber hukum yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum dan pemerintahan lainnya. Hukum administrasi negara memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu hukum dan pemerintahan lainnya karena saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Pertama, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara atau HTN. Hukum administrasi negara dan HTN memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan bisa dikatakan saling melengkapi. HTN mengatur dasar-dasar negara seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lembaga negara. Sementara hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga negara menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Contoh HTN mengatur tentang kewenangan presiden sebagai kepala negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana presiden menjalankan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan, seperti mengeluarkan peraturan presiden, mengendalikan birokrasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hukum administrasi negara dan hukum pidana memiliki hubungan yang saling mendukung dalam penegakan hukum. Hukum administrasi negara mengatur tata cara dan prosedur dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan hukum
pidana memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Contoh hukum administrasi negara mengatur tentang tata cara penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan hukum pidana memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Yang ketiga, hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Hukum dan ilmu administrasi negara saling berintegrasi dalam menjalankan pemerintahan. IAN mempelajari tentang teori dan praktik manajemen pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan manajemen pemerintahan. Contohnya, IAN mempelajari tentang prinsip manajemen, birokrasi, sedangkan hukum administrasi negara tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil atau disebut dengan PNS. Selanjutnya, sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia dapat dibedakan menjadi: pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan, contohnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP. PP merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden berdasarkan undang-undang. PP berfungsi untuk melaksanakan dan menguraikan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Contohnya, PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang penerimaan negara bukan pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik. Yang ketiga, Peraturan Presiden atau Perpres. Perpres merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang atau PP. Contohnya, Perpres Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Wali Kota. Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk melaksanakan undang-undang, PP atau Perpres di wilayah kerjanya. Contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pembentukan produk hukum daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari hukum nasional dan berlaku sebagai sumber hukum administrasi negara. Contohnya, Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil dalam masa perang 1949, Konvensi Hak Asasi Manusia 1966, dan Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 1979. Selanjutnya, nomor 6, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan kumpulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pengambilan keputusan di bidang administrasi negara. Yang ketujuh, doktrin.
merupakan pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dalam perkembangan hukum administrasi negara. Doktrin dapat menjadi sumber hukum karena memberikan interpretasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus yang dapat saya berikan, contohnya kasus penolakan permohonan informasi publik. Seorang warga negara mengajukan permohonan informasi publik kepada suatu instansi pemerintah. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh instansi tersebut dengan alasan informasi yang diminta merupakan rahasia negara. Warga negara tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atas penolakan tersebut. Sumber hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang cara penyelesaian sengketa informasi publik. Putusan PT-UN yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisisnya, dalam kasus ini sumber hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Hukum, PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik, dan putusan PT-UN yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang hak-hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, sementara PP Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. Putusan PT-UN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pengambilan keputusan di bidang administrasi negara. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah hukum administrasi negara atau HAN mengatur penyelenggaraan negara dan memiliki beberapa sumber. Sumber yang menjadi dasar hukumnya pemahaman hukum administrasi negara dan hubungannya dengan ilmu lain, seperti hukum tata negara dan ilmu administrasi negara, sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Integrasi ilmu menghasilkan kebijakan efektif, penegakan hukum kuat, dan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.